Saya Detiria Melati akan membahas tentang pengertian dan tujuan manajemen risiko pembiayaan. Pembiayaan adalah sumber pendapatan bank syariah terbesar, namun sekaligus risiko operasi terbesar, yaitu timbulnya pembiayaan bermasalah. Karena dengan adanya pembiayaan bermasalah, bukan saja menurunkan pendapatan bank syariah, tetapi juga berdampak pada kesehatan bank syariah dan pada akhirnya merugikan nasabah penyimpan. Risiko pembiayaan adalah risiko akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajibannya kepada bank sesuai perjanjian yang disepakati. Manajemen risiko pembiayaan merupakan suatu tindakan mengidentifikasi risiko-risiko investasi dan pembiayaan yang ada secara terencana, teratur, dan mempersiapkan berbagai pendekatan untuk mengidentifikasi agar tujuan bisnis yang telah ditetapkan tercapai. Manajemen risiko pembiayaan memiliki tujuan untuk meminimalisir terjadinya trade-off antara service and risk dan memberikan solusi serta penyelesaian pembiayaan bermasalah atau NPF. Saya Dian Fitriningsih akan melanjutkan materi mengenai faktor penyebab risiko kredit. Penyebab utama terjadinya risiko kredit adalah terlalu mudahnya bank memberikan pinjaman atau melakukan investasi karena terlalu dituntut untuk memanfaatkan kelebihan likuiditas, sehingga penilaian kredit kurang cermat dalam mengantisipasi berbagai kemungkinan risiko usaha yang dibiayai. Kredit gagal merupakan risiko kredit yang sering terjadi. Adapun penyebab kredit gagal, terdapat dua faktor. Ada faktor internal dan faktor eksternal. Adapun penyebab kredit gagal dari faktor internal, yang pertama adanya self-dealing atau tindak kecurangan dari aparat pengelola kredit. Yang kedua, minimnya pengetahuan para pengelola kredit. Yang ketiga, kurang baiknya manajemen sistem informasi yang dibangun pada bank yang bersangkutan. Yang keempat, tidak adanya kebijakan yang baik pada bank yang bersangkutan. Yang kelima, lemahnya organisasi dan manajemen dari bank yang bersangkutan. Adapun dari faktor internalnya, yang pertama, kegiatan perekonomian makro atau kebijakan pemerintah yang di luar jangkauan bank untuk diperkirakan. Yang kedua, adanya bencana alam dan kejadian di luar dugaan. Yang ketiga, adanya tekanan dari berbagai kekuatan politik di luar bank sehingga menimbulkan kompromi terhadap prinsip-prinsip kredit yang sehat. Yang keempat, adanya kesulitan atau kegagalan dalam proses likuidasi dan perjanjian kredit yang telah disepakati. Yang kelima, adanya persaingan cukup tajam di antara perbankan dalam hal perkreditan. Saya Miftahul Jannah akan menjelaskan materi yang selanjutnya. Materi yang selanjutnya yaitu alur munculnya risiko pembiayaan pada bank syariah. Alur munculnya risiko pembiayaan pada bank syariah itu dikarenakan kualitas sumber daya manusia yang kurang memadai, seperti kelalaian, kecurangan, ketidakjujuran, dan ketidakmampuan nasabah dalam menjalankan aktivitas bisnis bersama bank syariah. Karena kualitas sumber daya manusia yang kurang baik, maka muncullah risiko pembiayaan. Risiko pembiayaan yaitu risiko akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajibannya kepada lembaga keuangan sesuai perjanjian yang disepakati. Risiko pembiayaan dapat berupa risiko kepatuhan syariah dan financial distress. Risiko kepatuhan syariah merupakan risiko yang disebabkan bank dalam menjalankan kegiatan bisnisnya tidak patuh dan tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta prinsip syariah. Financial distress merupakan tahap penurunan kondisi keuangan yang terjadi pada perusahaan sebelum terjadinya kebangkrutan atau likuiditas. Suatu perusahaan dapat dikategorikan sedang mengalami financial distress atau kesulitan keuangan apabila perusahaan tersebut menunjukkan penurunan pada laba operasi, laba bersih, dan nilai buku ekuitas.
Nama saya Neti Fitri Prastiani. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengelompokan resiko pembiayaan di bank syariah. Ada beberapa resiko pembiayaan di bank syariah. Yang pertama, resiko pembiayaan berbasis Natural Certainty Contracts atau NCC. Pembiayaan berbasis Natural Certainty Contracts atau NCC adalah suatu jenis kontrak transaksi dalam bisnis yang memiliki kepastian keuntungan dan pendapatan baik dari segi jumlah maupun waktu penyerahannya. Analisis resiko pembiayaan berbasis Natural Certainty Contracts adalah mengidentifikasi dan menganalisis dampak dari seluruh resiko nasabah sehingga keputusan pembiayaan yang diambil sudah mempertimbangkan resiko yang ada dari pembiayaan berbasis Natural Contracts. Ada beberapa resiko dalam NCC. Yang pertama ada resiko pembiayaan murabahah. Arifin menyebutkan resiko-resiko dalam pembiayaan murabahah ini. Yang pertama adanya kelalaian nasabah yang sengaja tidak membayar angsuran. Yang kedua adanya fluktuasi harga. Yang ketiga adanya penolakan nasabah. Dan yang keempat, barang tersebut dijual oleh nasabah. Karena memang bai al-murabahah ini bersifat jual beli dengan hutang, maka ketika kontrak ditandatangani, barang itu menjadi milik nasabah. Jika terjadi demikian, maka resiko default akan lebih besar terjadi. Yang kedua ada resiko pembiayaan ijaroh. Dalam resiko pembiayaan ijaroh ini, barang yang disewakan adalah milik bank. Akibatnya, timbul resiko tidak produktifnya aset ijaroh karena tidak adanya nasabah. Yang kedua, barang yang disewakan bukan milik bank, sehingga timbul resiko rusaknya barang oleh nasabah di luar pemakaian normal. Oleh karena itu, bank dapat menetapkan biaya ganti rugi kerusakan barang yang tidak disebabkan oleh pemakaian normal. Yang ketiga, dalam hal jasa tenaga kerja yang disewa bank kemudian disewakan kepada nasabah. Akibatnya, timbul resiko kualitas pemberi jasa yang tidak sesuai dengan harapan. Selanjutnya yaitu ada resiko pembiayaan IMBT. Resiko yang terkait dengan pembiayaan IMBT terjadi karena pembayarannya dilakukan dengan metode balloon payment, yakni pembayaran angsuran dalam jumlah besar di akhir periode. Dalam hal ini, timbul resiko ketidakmampuan nasabah untuk membayarnya. Resiko tersebut dapat diatasi dengan memperpanjang waktu sewa atau ijaroh. Yang keempat, adanya resiko pembiayaan salam dan istisna. Yang pertama, adanya resiko gagal serah barang. Yang kedua, adanya resiko jatuhnya harga barang. Saya Vivi Purwati akan melanjutkan materi mengenai pengelompokan risiko pembiayaan dalam perbankan syariah. Risiko yang kedua yaitu risiko pembiayaan berbasis Natural Certainty Contracts atau NUC. Pembiayaan berbasis Natural Certainty Contract atau NUC adalah suatu kontrak transaksi dalam bisnis yang tidak memiliki kepastian atas keuntungan dan pendapatan, baik dari segi jumlah maupun waktu penyerahannya. Analisis risiko pembiayaan berbasis NUC adalah mengidentifikasi dan menganalisa dampak dari seluruh risiko nasabah sehingga keputusan pembiayaan yang diambil sudah memperhitungkan risiko yang ada dari pembiayaan berbasis NUC. Risiko pembiayaan berbasis NUC itu terjadi dalam dua jenis pembiayaan. Yang pertama, pembiayaan mudharabah dan yang kedua, pembiayaan musyarakah. Risiko pembiayaan mudharabah. Yang pertama, side streaming atau nasabah menggunakan dana tersebut bukan seperti yang tertera dalam kontrak. Yang kedua, lalai dan kesalahan yang disengaja. Yang ketiga,
penyembunyian keuntungan oleh nasabah. Yang keempat, ketika dana dikelola oleh mudharib, akses informasi bank terhadap usaha mudharib terbatas, sehingga mudharib mengetahui informasi yang tidak diketahui oleh bank. Risiko pembiayaan musyarakah. Risiko yang dihadapi dalam pembiayaan musyarakah yaitu kemungkinan kerugian dari hasil usaha atau proyek yang dibiayai dan ketidakjujuran dari mitra usaha. Risiko pembiayaan musyarakah ini masih relatif lebih kecil daripada pembiayaan mudharabah. Hal ini dikarenakan bank sebagai mitra dapat ikut mengelola usaha di samping melakukan pengawasan secara lebih ketat.